Perkenalkan, nama saya Ari Zulkifli. So I'm from English Education and Department from Business Para. Jadi di sini di pelajaran bahasa Inggris ini yang biasa diisi oleh Bapak untuk mulai hari ini dan sampai kurang lebih akhir Februari atau sebelum puasa nanti akan saya isi. Baik, sebelumnya let's start class today by Bismillah juga. Okay, before I start the class, I will check your attendance today. Who is absent today? Intan Fadlan, Nadia Vega, Afiatul Hadia, Ayla Putri, Nisa Safira. Baik, hari ini kita langsung saja ke page 22 ya, mengenai writing linear narrative essay. Sebelumnya kalian kemarin ketika liburan semester kalian kegiatannya ngapain aja? Jalan-jalan nggak? Mana? Sini ada gambar pahlawannya. Itu ada Pangeran Antasari. Oke, Haji Masari ya. Ada yang tahu mengenai peristiwa apa yang dialami oleh beliau? Tidak tahu. Tahu nggak siapa beliau siapa? Ini salah satu pendiri ya. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang narrative essay, yaitu essay yang menceritakan kejadian di masa lampau yang berkronologi dan secara urut. Nah, contohnya seperti apa yang saya tanyakan pada teman-teman tadi tentang apa yang kalian kegiatan ketika liburan, terus mengenai peristiwa-peristiwa tokoh. Nah, itu adalah salah satu contoh dari narrative essay. Di sini ada general structure dari narrative essay. Yang pertama ada introduction. Apa itu introduction? Perkenalan. Jadi di awal introduction itu perkenalan biografi atau sekilas mengenai tokoh tersebut biasanya. Entah itu bisa pahlawan atau atlet atau seseorang, artis atau siapa saja. Biasanya itu biografinya atau latar belakangnya ditaruh di introduction. Nah, selanjutnya yaitu body. Apa? Body apa? Yang tahu ya? Iya, benar. Isi dari teks naratif ini nanti. Nah, yang terakhir yaitu conclusion atau ending, dari kesimpulan dari seluruh teks naratif yang sudah diceritakan nanti disimpulkan di akhir, yaitu di conclusion. Nah, untuk naratif essay itu ada dua. Apa aja? Ada yang tahu? Dua tipe naratif essay, recount dan naratif. Perbedaannya apa? Recount dan naratif. Ada yang tahu perbedaan? Jadi sama-sama teks yang menceritakan masa lampau, tapi apa? Kalau naratif? Oke, betul sekali. Nah, recount itu seperti tadi membicarakan tentang personal recount atau biografi dari pahlawan atau tokoh atau atlet atau siapa saja yang kejadiannya itu real ya. Kalau di naratif itu seperti novel, terus legenda, cerita rakyat dan lain sebagainya, atau bisa dibilang fiksi. Itu maksudnya dari naratif.
tenses yang menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau yang sudah selesai. Nah, ini ada beberapa rumus biasa dari positif, negatif, dan juga negatif. Nah, di simple past biasanya menggunakan time signal. Di antaranya last night, yesterday, 2 weeks ago, 2 days ago, atau 1 year ago. Intinya yang terjadi di masa lampau. Contoh yang pertama kita yesterday. Ingat lagi bahwa tenses dari simple past itu menggunakan time signal. Di antaranya ada last night, yesterday, 2 weeks ago, 2 days ago, dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin simple past itu menggunakan tomorrow atau intinya yang future tidak menggunakan di dalam past tense ya. Nah, yang kedua ada contoh lagi yaitu Husnu did not place football 2 weeks ago. Subjeknya yang mana? Husnu did not place football. Nah, di situ ada did not place ya. Kenapa bukan play? Ada yang tahu nggak? Kenapa bukan play? Karena apa? Right. Karena satu. Jadi kalau sudah ada di ini kan pas ya atau verb juga ya. Jadi kalau sudah ada di nanti kembali ke verb satu. Jadi Husnu did not place football 2 weeks ago. Jadi tidak mungkin untuk yang negatif ini Husnu did not play. Sudah pasti kurang tepat. Beda lagi kalau yang positif ini Denny played on guitar yesterday. Jadi balik lagi kalau sudah ada did kembali ke verb satu. Oke, untuk yang interrogatif, did Agung cooks fried rice last night? Nah, kalau di interrogatif itu bukan diawali dengan subjek, teman-teman, tapi diawali dengan did. Yang mana setelah did baru subjek. Subjeknya ada di Agung. Nah, di ini juga tidak menggunakan waktu ya, tapi kembali ke right. Jangan lupa untuk tanda baca. Jangan lupa untuk titik dan juga kalau interrogatif tandanya ya. Oh ya, untuk past tense itu pasti ada dengan lagi ada yang namanya time signal ya. Oke, ada yang ditanyakan? Coba semua. Kalau ya sama ya. Bisa dicatat apa di continuous ya. Bedanya apa sih tadi? Kalau simple past apa? Subject verb. Oke, kalau past continuous ya, which word plus copying. Nah, di sini ada whispernya beda-beda ya. Kalau I, she, he, it itu menggunakan was. Kalau he, they itu menggunakan were. Jadi keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau I were, she were itu tidak masuk dan belum dikatakan benar ya. Nah, di past continuous pun juga ada yang namanya time signal, tapi lebih spesifik karena past continuous itu sendiri merupakan tenses yang menyatakan suatu peristiwa yang sedang berlangsung ya, yang sedang berlangsung di masa apa? Masa lampau. Nah, ini sudah ada beberapa contohnya. I was watching TV at yesterday morning. Subjeknya ya I. Terus lanjut ke was karena pasangannya gitu kan.
I was watching TV. Hobinya watching TV at yesterday morning. Ini time sinyal itunya ke objek. Nah, untuk yang negatif itu ada perbedaannya siapa? Positif sama negatif. Yang paling membedakan antara positif not ya. Jadi kurang lebihnya itu sebenarnya hampir sama, tapi yang paling membedakan di antara positif dan juga negatif itu adalah not. They were not playing football yesterday afternoon. They were karena pasangannya kan nggak mungkin they was gitu kan, karena sudah ada ing untuk was. Kalau lebih they pakainya they were not playing football yesterday afternoon. Nah, selanjutnya ada interrogatif. Interrogatif bukan diawali dengan subjek, namun dengan was were. Ini ada was running watching TV at 8 o'clock yesterday. Kenapa ini bukan was? Kenapa? Karena nanti Rani ini adalah orang tua yang menggunakan si. Jadi was ini menggunakan Rani. Watching TV at 8 o'clock yesterday. Jangan lupa untuk tanda bacanya ya. Oke, ada yang ditanyakan? Udah paham semua? Before I close this class, let's recite Alhamdulillah together. Okay, see you next week. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.